LG V60 ThinQ. Dalam jangka 1 tahun ini HP harganya udah turun 2 juta, dari 4 juta, sekarang 2 jutaan aja. So, apakah LG V60 ini masih worth it? Spoiler alert, masih sangat. Tapi ini dia alasannya, kita langsung aja review LG V60 di tahun 2023. Let's go! Halo guys, nama gue Gustavo dari StephTech. Langsung aja kita review LG V60. Sebelumnya, kalau misalnya ada suara hujan, sorry, ini lagi hujan deras di rumah gue, so I'm sorry about that. Anyway, seperti biasa kita langsung aja masuk ke harga dan speknya. Untuk harga ini sekarang udah spesial banget ya. Salah satu Snapdragon 865 termurah. Ini harganya hanya di 2 jutaan aja. Dan itu yang varian 6GB RAM, internal storage 128. Yap. Tapi untuk kondisi sendiri pastinya ini mulus banget. Gue beli di Golden City Sale, dan juga dia itu unit only ya guys, untuk buat yang penasaran, jadi nggak ada boxnya. Bisa kita lihat, ini quick aja untuk kondisi, cukup mulus, gue bisa bilang ini 97-95% mulus. So that's pretty nice. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh dua-duanya, linknya ada di deskripsi. So, untuk harga segitu, speknya langsung kita bahas. Pakai chipset Snapdragon 865 yang menurut gue chipset paling awet di tahun 2023. Terus dia punya layar 6,8 inci OLED display, sayangnya masih 60Hz refresh rate-nya. Terus dia ada NFC, masih ada headphone jack yang pastinya, yang udah support Hi-Fi quad deck, high quality sound, dual speaker, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh battery yang bisa fast charging sampai quick charge 4.0. So, mari kita langsung aja bahas next untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desain, kita bahas desain belakangnya. Ini desain belakang V60 ThinQ, gue bisa bilang simple, tapi masih sangat elegan dan kelihatan kayak HP mahal sih. Gue suka desain kamera yang flash banget sama si HP-nya, sama si bodi belakangnya, jadi nggak kerasa ada kamera bump sama sekali. Dan overall desain emas sama birunya menurut gue bener-bener blend in, ngebuat HP-nya kerasa premium dan well built. Terus untuk desain depan ini memang salah satu aspek yang kelihatan tua banget ya. Bezel kanan kiri atas bawah itu kelihatan tebal banget dari HP zaman sekarang. Dan untuk modelnya sendiri dia belum dot display ya, masih pakai dewdrop yang menurut gue paling gak suka desain dewdrop sih. Gue lebih suka dot display atau pill shape kayak di S10. Tapi overall desain depan memang udah cukup modern, tapi kalau misalnya kita lihat lebih dekat kelihatan tua teknologinya. Tapi yang pasti nggak kelihatan tua itu dari si displaynya. So ini displaynya sangat bagus banget guys. Gue bisa bilang ini untuk displaynya di harga 2 juta. Kalau mau dibandingin sama HP lainnya kayak Sony Xperia 5 yang harganya sama juga ya, Sony Xperia 5 Mark II, gue lebih suka di sini. Dia punya display yang vibrant, tapi nggak vibrant banget, masih kerasa natural warnanya. Ya kerasa kayak HP flagship lah, gambar kelihatan jernih, enak dilihat, HDR-nya juga bagus, dan overall gambar kelihatan punchy dan bagus. View angle-nya juga ini pastinya perfect ya, nice. Nah terus untuk NFC, di HP ini ada NFC, cuma memang kalau misalnya HP bekas Jepang tuh, dia NFC-nya agak aneh ya. By the way, untuk HP ini kalian bisa beli di versi Jepang atau versi Amerika. Amerika nambah 100.000 aja. Linknya ada di deskripsi kalau misalnya mau beli. So, untuk NFC sendiri ini bekerja, cuma memang agak random. Kayak kalau misalnya kita scan kartu flash ya, dia itu ngegetar belakangnya, tapi dia fail to read card, tapi kadang-kadang dia itu bekerja dan bisa nge-scan. Ya, mudah-mudahan aja tuh. Tadi kan bekerja, sekarang nggak bekerja lagi. Jadi ya, kadang bekerja, kadang nggak. Tapi kalau bisa bekerja, dia langsung nge-scan-nya cepat kok, bisa kita lihat. Jadi bisa dibilang ini bekerjanya sekitar 4 dari 10, tapi overall bisa bekerja dengan baik. So that's pretty good. Untuk berat sendiri, banyak penasaran, ini tuh beratnya cukup enteng untuk size segini. Dia beratnya ada di 215 gram, bisa kita lihat. Menurut gue ini pas banget, 217, sorry. Ini beratnya pas banget untuk size HP-nya. Masih kerasa cukup berat, tapi nggak berat banget. Feels good in the hand, like you know what I mean. Karena build-nya juga ini premium sih. Untuk one-handed yang pastinya HP ini gak enak ya. Tangan gue aja yang besar untuk nge-reach 4 corner harus gimnastik jempol, harus capek lah pokoknya. Ini enak untuk 2 tangan. Cuma yang gue suka dia panjang HP-nya, jadi bisa kita lihat jempol sama jari tengah gue masih bisa ketemu. Kalau di 14 Pro Max sudah nggak bisa ketemu, jadi ya masih enak untuk side by side navigasi. Nah, untuk visibility di bawah sinar matahari, HP ini bisa cukup terang banget, bisa kita lihat di kondisi yang lumayan cerah, walaupun agak sedikit cloudy, HP ini masih kelihatan dan masih sangat usable. Layarnya juga masih cukup terang lah menurut gue. Jadi ya, apalagi untuk harganya ya, kalau bisa mau dibandingin sama HP baru sih, ini lebih bagus. Tapi gue nggak bakal bandingin sama HP baru ya mulai dari sekarang, karena
ini beda kategori lah. Soalnya kalau misalnya dibandingin sama HP baru, yang pastinya HP ini jauh lebih bagus daripada di segala aspek. Kita bakal bandingnya sama di harga yang sama ya. HP bekas kayak Sony Xperia 5 Mark II, HP 5 bekas lainnya atau Google Pixel 5. Ya mirip-mirip kayak HP tersebut lah brightness-nya. So, untuk keyboard sendiri, ini haptiknya cukup bagus, high quality, dan untuk keyboard nggak ada touch delay sama sekali. HP Jepang memang sangat bagus ya, nggak pernah ada touch delay ataupun ghost touch atau multi touch itu. Overall, super flawless. Mantap. Cuma ya memang ini karena masih 60 Hz, kerasanya kayak nge-lag, tapi setelah pakai beberapa jam sih, gue udah mulai terbiasa sama refresh rate-nya lagi. So, it's not a big deal. Next, untuk biometriknya. Untuk biometrik, ini tuh kalian bisa pakai Face ID, tapi gue nggak rekomen karena dia hanya pakai front kamera, tidak aman sama sekali. Untuk yang amannya, dia bisa pakai fingerprint optikal. Ini fingerprint optikalnya memang zaman dulu, jadi speednya agak lambat, bisa kita lihat di B-roll, tapi at least dia sangat reliable dan sangat akurat. Mau tangan gue lagi sedikit lembab atau kering banget sekalipun masih bisa nge-scan dengan baik. Yang menurut gue lebih penting daripada kecepatan sih. So, untuk audio quality-nya, ini bakal agak sedikit lama ya, karena ini salah satu aspek yang paling bagus dari HP ini, yaitu dari si audio quality-nya. Pertama, kita bahas pakai audio quality via headphone jack. Yang pastinya masih ada headphone jack, posisinya juga mantep banget, dia di sebelah kiri charger. Dan ini gue yang pastinya settingnya pakai hi-fi codec nyala. Untuk hi-fi codec nyala, kalian bisa setting juga equalizer dan juga sound profile-nya di settingan hi-fi codec. So, gue tes pakai headphone Moondrop Q2. By the way, Moondrop Q2 tuh beda sama Moondrop Q1 ya. Kalau bisa kalian mau lihat reviewnya, gue udah taruh linknya di atas nih. Atau kok bukan di atas, maksud gue di deskripsi, salah ngomong, my bad. Linknya di deskripsi, kalian bisa lihat komparasi Q2 sama Q2 buat para audiophile. Tapi in summary, Q2 lebih basic, Q1 itu lebih ke balance, sedikit bright, dan sangat rich. Gue tes pakai Q2 yang punya sound signature lebih bassy, lebih warm, dan ini bisa ngangkat suaranya lebih hidup lagi. Dia bisa mempertahankan sound signature-nya, nggak bakal ngerubah sama sekali, tapi dia bisa ngangkat suaranya lebih bagus lagi, sound signature lebih luas, dan overall suara lebih fun, lebih clear, if you know what I mean. Soalnya biasanya kalau misalnya kalian dengerin di HP, suara tuh agak sedikit mundur ya semuanya. Di sini sangat clear, sangat maju, vokalnya juga masih enak, bass ini juga sekarang thumping, punchy banget, dan overall V-shape-nya di Moondrop Q2 kerasa sangat enak lah. Full volume-nya juga pasti ada banyak banget ya, step-nya ada banyak banget, kayak amplifier kelas atas yang pastinya. Terus gue coba pakai Moondrop Q yang satu nih. Jadi gue ada dua, gue pakai Moondrop Q yang ini. Yang satu itu juga sama, bisa mempertahankan suaranya, yang ngebikin suara bright dan rich-nya tuh makin rich, makin open dan makin luas. So ya, ini yang pastinya bakal nge-elevate headphone-headphone kalian daripada nge-listen atau ngedengerin di HP yang biasa aja atau HP normal kayak iPhone, Samsung. Di sini suaranya bakal jauh lebih enak, jauh lebih bagus menurut gue. So, next untuk speakernya. Walaupun memang untuk headphone jack-nya ini quad deck-nya sangat extraordinary, untuk speaker seperti yang gue bahas di tahun sebelumnya, ini biasa aja, tapi cukup bagus. Pertama yang gue suka, dia volumenya bisa keras banget ya, tanpa ada distorsi, dan yang gue suka juga dia itu suaranya lebih ke arah balance, jadi nggak terlalu warm kayak di Samsung, atau nggak terlalu bright kayak di HP kayak Sharp atau iPhone, bukan iPhone sorry, Sony maksud gue. Di LG kayak balance gitu, jadi suara vokal cewek sekalipun yang agak melekit masih kedengaran lumayan bulat, lumayan enak, dan overall suara cukup bagus. Cuma memang dia itu clarity sama soundstage-nya agak kurang luas menurut gue. Full volume ini bisa keras banget, tapi volume step-nya nggak bakal sebanyak headphone ya, dia cuma ada beberapa, tapi cukup banyak kok, lebih banyak daripada HP biasanya. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Alright, next kita bahas untuk si kamera quality-nya. Ini kamera belakangnya triple kamera, tapi lebih tepatnya hanya dua kamera. Main kamera 64 megapiksel, udah ada optical image stabilization. Kamera keduanya 13 megapiksel ultra wide, dan kamera ketiganya ini hanya TOF sensor atau time of flight sensor 3D ya. Jadi hanya 0,3 megapiksel.
Untuk kamera depan dia itu hanya 10 megapiksel, tapi dia itu untuk si video recordingnya bisa 4K 30 fps dengan electronic image stabilization, jadi udah fleksibel juga yang pastinya. So, untuk kamera belakang dan ultrawide, main kamera dan ultrawide-nya ini cukup bagus ya. Main kamera punya detail yang super sharp, sangat hidup, cuma memang menurut gue dynamic range-nya nggak sebagus HP sekarang, dan lensanya suka masuk cahaya gitu, kurang bagus. Tapi kalau bisa foto yang kayak foto landscape, yang nggak ada kayak cahaya dari sisi-sisi, ini HP masih bisa nangkap gambar yang menurut gue sangat bagus di harganya, dan juga lebih bagus dari HP-HP zaman sekarang di harga yang sama kalau misalnya mau dibandingin sama HP baru. Cuma memang untuk kamera ultrawide-nya ini dimana kalian bisa ngerasa HP ini udah kerasa tua banget ya. Walaupun 13 megapiksel menurut gue ini kelemahan besar dari kamera ultrawide-nya, kerasa sangat pudar. Dan overall menurut gue kamera ultrawide-nya kurang bagus sih dibanding sama main kameranya. Jadi kalau misal bisa, kalian mending pakai main kamera aja ya. Karena even dibandingin sama iPhone sekalipun tadi kita lihat juga, ini masih cukup oke menurut gue. Cuma memang yang agak kurang oke itu dari si night mode atau foto malam hari. Bisa kita lihat kalau bisa kita foto malam hari ada lampu merah atau ada lampu jalan, itu lampu tersebut bakal kerasa terlalu terang. Itu kalau di HP baru zaman sekarang atau di HP flagship zaman sekarang ya pastinya nggak bakal ada hal tersebut ya. Jadi itu kelemahan LG V60, tapi overall untuk detail dan juga kualitas night mode sendiri cukup bagus kok. Gambar kelihatan terang, detail, dan masih kelihatan natural. Nah, untuk selfie dia walaupun hanya 10 megapiksel, tapi gambar cukup bagus, masih ada detailnya, dan lumayan natural, nggak ada filter yang terlalu on your face kayak di HP Samsung. Tapi memang kalau misalnya foto di belakang sinar matahari, muka gue kelihatan gelap, jadi nggak bisa nerangin muka gue for some reason secara otomatis. Nah, terus untuk video recording, HP ini bisa 8K 24 fps ya. Tapi gue nggak rekomen, nggak ada gunanya nge-record 8K juga di zaman sekarang. So, gue rekomennya 4K 60, 30, atau 1080p 60. So, ini dia sampelnya pakai 3 resolusi tersebut. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. Fokus ke tanaman. Kita coba stabilisasinya bentar. Stabilisasinya pasti bagus ya, sangat stabil. Kan juga bisa nilai gimana kualitas mic-nya. Cuma kelihatannya kalau warna memang agak pudar ya for some reason. Mungkin gagal dynamic range. Anyway, kita langsung aja moving on ke 4K 30 dan 1080p 60. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30. Bisa kita lihat. Ya pastinya gue rasa ini lebih itu ya, gambarnya kayak lebih berwarna daripada 4K 60, gak tau kenapa. Dan ini overall smoothness-nya lebih nge-lag. Tapi sih kalau misalnya mau nge-save storage, gue lebih pilih 1080, 4K 30 daripada 1080p 30 sih, daripada 1080p 60 maksud gue. Anyway, kita langsung ganti ke 1080p 60. Untuk ini dia resolusi pakai 1080p 60 fps, lebih smooth. Untuk detail, yang pastinya kelihatannya di layar kalau misalnya kalian nonton di PC, terutama detailnya memang lebih jelek yang pastinya. Tapi ya, kalau misalnya mau smoothness ngincernya, tapi gue sih yang 4K 30 masih. Anyway, kita langsung aja moving on ke gaming performance-nya. Menurut gue HP ini masih bertahan banget. So, let's moving on. So, moving on ke si gaming performance-nya. HP ini menurut gue pakai chipset yang pas keluar dan sampai sekarang sekalipun masih menjadi chipset paling bagus Snapdragon sih menurut gue. Well, sekarang sih 8 Gen tuh bagus ya, tapi chipset ini nggak kalah bagusnya pada zamannya, yaitu 865. 865 itu chipset yang kenceng, optimized, dan juga lumayan irit baterai. Ya, sama kayak 8 Gen 2 ya di zaman sekarang. Dia performanya juga masih cukup bagus di 2023, bisa kita lihat gue main Genshin Impact di daerah Sumeru Desert. Walaupun memang ada sedikit stutter, tapi gue rasa itu lebih ke masalah RAM-nya yang hanya 6 GB ya, bukan masalah chipsetnya. Karena kadang-kadang dia smooth banget, kadang-kadang stutter. Overall gue main di settingan high setting, itu masih smooth dan masih sangat playable. Tapi kalau misal kalian main di settingan medium atau low, yang pastinya bakal lebih smooth. Untuk HP sendiri dia nggak cepet panas juga ya, karena memang 865 tuh nggak sestrikaan 855, 845, atau 888 yang pastinya. Cukup hangat, walaupun dia sampai panas juga, terlalu throttling nggak parah banget. So that's pretty good. Dan untuk main game, HP ini sebenarnya enak banget, karena nggak ada sama sekali touch delay ataupun audio delay ya. Kalau misalnya main game kayak Banduri, itu nggak ada delay sama sekali. Tapi yang gue benci dari HP ini, dia terlalu besar HP-nya. Jadi, kalau misal gue main pakai jempol tuh, terlalu susah ngecapai note-note-nya. Impossible marah menurut gue, apalagi jempol gue lumayan panjang. Jadi ya,
Mungkin kalau untuk main game rhythm mendingan pakai tunjuk aja ya, HP-nya taruh bawah mungkin untuk HP ini. Karena ini agak terlalu lebar dan panjang menurut gue. Tapi overall sih solid untuk main game rhythm. So, next, untuk si UI experience-nya. So, untuk unit gue, karena dia itu HP non-resmi ya, jadi dia di Android 11 bisa kita lihat. Dan kayaknya dia memang sengaja di lock Android 11 karena biar si emailnya tuh aman. By the way, speaking of email, ini kata si sellernya emailnya tuh terdaftar di Bea Cukai dan emailnya tuh aman, gak bakal keblok sama sekali ya. Ya, gue sih lebih percaya email terdaftar ke Bea Cukai karena itu gak akan pernah keblok. Ini bukan email rewrite, kata si orangnya bebas reset juga, kata si orang yang gue beli. Dan dia juga ngasih garansi sebulan, so that's pretty good. Untuk security patch, dia itu di bulan Juni 2022. Jadi ya, nggak lama-lama banget lah ya, 1 tahun 2 bulanan. Ya, not bad, not bad. Dan untuk day-to-day usage gimana HP ini? Gue bisa bilang HP ini buat day-to-day usage kayak HP flagship. Buka aplikasi kerasa cepet, multitasking masih oke, navigasi OS sangat smooth dan juga satisfying. Overall ini HP kerasa kayak pakai HP flagship. 865 tuh memang chipset yang awet banget sih menurut gue. Cuma yang gue kerasa ini kayak nggak HP flagship itu memang dari refresh rate-nya. 60Hz memang udah nggak zaman di tahun 2023 dan ini memang kelihatan banget. Jadi kalau misal gue navigasi OS walaupun smooth dan cepet, tapi kerasanya nge-lag lah dibanding sama HP zaman sekarang. Padahal itu bukan dari chipsetnya tapi dari layarnya aja yang hanya 60Hz. So ya, untuk DRAM info, ini juga sayang, dia walaupun Super HDR10 Plus dan juga White Color Game Mode, tapi masih di Wideframe L3, so ya, yeah, that's pretty sad. Anyway, langsung aja kita move on ke yang terakhir, yaitu ke si battery life-nya. Ini yang salah satu gue lumayan surprise ya. Ini mungkin kelebihan dari 60Hz display juga karena baterainya sangat tahan guys. Gue bisa pakai HP ini sampai 1,5 hari dan pemakaian gue yang medium, sedikit gaming, sedikit ngambil foto tapi lebih banyak nonton video kayak YouTube atau dengerin lagu ya. Bisa kita lihat gue usage di YouTube-nya gede banget tuh. 5 jam 50 menit, hampir 6 jam ya. Overall itu sisa baterai 23%, itu gue bisa dapat SOT sampai 6-7 jam. Sangat impresif menurut gue. Dan untuk charging time juga sangat cepat, bisa kita lihat dia bisa ngecas super cepat, 1 jaman aja udah full. So ya, itu kalau misalkan pakai fast charging ya, kalau bisa pakai power delivery for some reason dia nggak bisa ngecas secepat itu, harus pakai quick charge. So, last but not least kita langsung bahas saja kelemahan HP ini sebelum masuk ke konklusinya. So, apakah ada kelemahan di HP ini? Menurut gue, kelemahannya kalau mau nitpick hanya ada di 2. Yaitu dari si kamera ultrawide-nya menurut gue agak kurang bagus. Dan yang ketiga, dan yang kedua itu dari si refresh rate-nya. Yap, refresh rate memang ini kerasa banget kayak HP tua karena dia masih 60 fps ya. Yang bikin masalah tuh karena gue tuh pakai iPhone 14 Pro Max yang 120Hz dan gue setiap hari kalau pakai komputer gue tuh monitornya 240Hz, jadi memang kerasa beda banget pas gue gonta-ganti dari barang-barang tersebut ke HP ini. Tapi kalau misalnya kalian pakai HP ini buat HP utama dan gak bakal pakai HP lain yang high refresh rate sih, kalian bakal oke-oke aja, bakal adaptasinya cepet banget. Dan ya, overall sih kelemahan cuma 2 itu aja, nggak ada yang lain. So, mari kita langsung aja ke konklusinya. Apakah gue rekomen HP ini? Kalau misalnya kalian nggak apa-apa sama masalah email ya, yang ini memang emailnya katanya aman, tapi you never know karena ini kan ilegal, tanda kutip. Kalau misalnya kalian nggak apa-apa sama hal tersebut, ini menurut gue HP super duper mega ultra worth it, apalagi sekarang yang harganya tuh hanya 2 jutaan ya. Terutama buat kalian para audiophile, karena gue juga audiophile, gue sangat suka HP ini. Gue hampir nge-consider HP ini buat HP kedua, tapi gue harus ngejual HP ini buat nge-review HP lain kan. Mungkin lain kali lah ya. Tapi kalau misal gue gak nge-YouTube dan hanya milih satu HP, gue sih milih LG V60 karena masih ada phone jack yang kualitasnya ini pretty much masih the best, gak ada yang bisa ngalahin. Kualitas speakernya cukup oke, layarnya juga udah cukup bagus, itu menurut gue udah cukup buat gue. Overall, ini bagus banget sih. Buat para audiophile, gue sangat rekomen banget. 2 jutaan sih menurut gue ini, even kalau mau dipakai buat digital audio player aja, ini sangat worth it ya. Gak cuma kalian dapat digital audio player, kalian dapat emergency phone, kamera yang oke, dan juga entertainment device yang bagus. So, seperti biasa, kalau misalkan kalian mau beli HP ini, atau misalkan ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Sorry ini reviewnya agak lama, karena kalau misal gue nge-review barang yang gue suka banget tuh suka kelamaan, jadi banyak ngomong. I'm sorry about that. Tapi kalau misalkan kalian suka, bisa like di bawah atau komen.
Terus kalau misalnya kalian punya rekomendasi gue harus nge-review HP apa selanjutnya yang menarik, bisa komen juga di bawah ya. So, jangan lupa dan subscribe. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan atau besok, tergantung gue nge-uploadnya kapan, Sabtu atau Minggu, untuk video review lainnya. Thank you for watching.